Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman, para pecinta sholawat, para perindu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa upload video lagi dikarenakan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditunda. Terlebih kita berada di bulan yang sangat agung, di mana di bulan ini yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, tempat kelahiran Sang Maha Pemberi Syafaat, Sang Maha Mulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang dengan nurnya kita semua tercipta, baik semua makhluk dan dunia serta isinya. Dan tanpa nur beliau, dunia dan isinya tidak akan ada. Kita semua beserta makhluk yang lain juga tidak akan ada. Mari kita berbanyak selawat kepada beliau. Semoga kita makin dekat dengan beliau, bertambah mahabbah, dan kita berharap di yaumil kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Di video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat, di mana sholat ini adalah suatu ibadah yang paling penting di sisi Allah. Salat itu adalah yang pertama dihisab dari seorang hamba. Inna awwala ma yuhasabu bihil abad yaumil qiyamah as-salat. Jadi sesungguhnya yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dicek, yang pertama kali diperiksa oleh Allah kepada seorang hamba nanti di yaumil kiamat adalah salat. Karena salat itu adalah rasul ibadah, ibarat kepalanya ibadah. Ibarat kalau dalam tubuh kita ini salat ini adalah sentral dari ibadah, pusat dari segala ibadah. Karena baik salat seorang hamba, maka baik pula seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau buruk salatnya, terlebih dia meninggalkan salat dan meremehkan salat, maka buruk juga seluruh amal ibadahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mahalas sholah minad din kama hal ro'si minal jasad. Posisi sholat dalam agama itu bagaikan posisi kepala dalam tubuh manusia, dalam jasad ini. Kalau seseorang kehilangan mata, kehilangan kaki, atau kehilangan tangan, dia masih bisa punya harapan untuk hidup. Dan lebih banyak kita lihat pengemis-pengemis yang buta atau yang pincang atau yang tidak punya tangan, cacat anggota badannya, tapi dia masih bisa hidup. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya kepala? Apakah ada yang bisa hidup? Tidak ada yang bisa hidup. Ada nggak pengemis yang ketok pintu, assalamualaikum, minta beras, minta uang, tapi dia tidak punya kepala? Bukannya kita mau bukain pintu, malah kita kabur duluan, ini dikirain hantu. Jadi itu posisi sholat dalam agama itu bagaikan kepala yang ada di tubuh manusia. Jadi kalau kepala kita ini baik, sehat, tidak pusing, terus pikiran kita positif, insya Allah badan kita juga bakal sehat. Tapi kalau pikiran kita ruwet, sumpek, terus kepala nggak karuan, otak sana kemari pikirannya, ya hidup kita juga bakal berantakan. Jadi itulah keutamaan sholat di sisi Allah. Yang penting jangan pernah lalaikan sholat, jangan pernah remehkan sholat, terlebih lagi sholat subuh. Sebagaimana nanti orang Yahudi nanti dia sangat takut ketika seorang muslim sholat subuh tapi jumlahnya itu seperti sholat Jumat atau seperti sholat Id. Tapi sekarang kita lihat sholat subuh sekarang kebanyakan masih pada terlelap. Kita lihat cuma satu shop atau dua shop yang ada di masjid ketika sholat subuh, karena mereka menyepelekan dan meremehkan. Tapi ketika mereka mau kerja, mereka sangat takut untuk telat, sangat takut untuk terlambat.
Mereka akan mengejar. Kan kita lihat sendiri kalau di kota-kota besar pada pagi hari jalanan begitu macet. Karena apa? Karena mereka berpikir, saya nggak boleh terlambat masuk kantor, saya nggak boleh terlambat masuk sekolah. Sedangkan ketika hayya 'alas shalah, kalian di mana? Itu yang mesti kita pikirkan dan renungkan. Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika meninggal anaknya, banyak orang-orang penduduk di sekitar Yaman, di sekitar Hadramaut bertakziah ke rumah beliau. Ketika banyak orang ke rumah beliau, beliau langsung berbilang, ini musibah buat agama kalian. Semua orang heran, kenapa ya Habib, kenapa ini musibah? Kami bersedih atas kehilangan anakmu, kami berduka cita, dan kami ingin menghibur engkau yang telah kehilangan putramu. Dan beliau bilang, aku lebih sedih ketika aku terlambat datang berjamaah di masjid, karena itu adalah musibah akhirat. Kalau aku kehilangan anak ini adalah musibah duniaku. Bayangkan, cuman telat sholat saja itu beliau sudah menganggap itu musibah akhirat. Bagaimana dengan kita yang meremehkan, bahkan yang meninggalkan sholat tanpa takut dosa, meninggalkan sholat itu hal yang biasa. Nauzubillah min zalik. Inilah keadaan kita zaman sekarang. Sebagaimana hadis Rasulullah, kita ini bagikan buih di lautan, banyak tapi pecah. Mereka menganggap agama itu mereka taruh di belakang, ulama mereka taruh di belakang, agama mereka taruh di belakang. Tapi ketika harta, tahta, kekuasaan mereka kejar. Mereka lebih hormat kepada orang yang punya tahta dan kedudukan. Tapi mereka menyepelekan perintah dari Sang Maha Kuasa yang memberikan mereka nyawa, yang memberikan mereka rezeki. Sekarang kita berpikir, kita mengejar rezeki ke sana kemari, tapi kita menyepelekan dan meremehkan panggilannya. Janganlah sampai kita menjadi budak dunia. Jadilah budaknya Allah, maka dunia akan mengejarmu. Karena apa? Dunia itu seperti bayangan, makin kita kejar dia makin menghilang, makin menjauh. Tapi dekatilah Allah, mintalah Allah. Allah itu satu-satunya zat yang tidak pernah bosan ketika hambanya meminta, zat yang tidak pernah marah ketika hambanya mengeluh di tengah malam, curhat, yakni tahajud. Tapi ketika kita minta kepada manusia satu kali, dua kali, dan ketiga mungkin orang itu bosan ngasih kita. Bosan, nah, dia lagi. Tapi ketika kita datang ke Allah satu kali, dua kali, bahkan seterusnya, silahkan ya hambaku, dekatlah ke aku, mintalah apa yang kamu mau. Itu Allah. Dan sholat ini adalah tiangnya agama yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan sunnah Rasul yang paling besar itu, sunnah Nabi paling besar itu bukan maulid, bukan haul, tapi adalah sholat berjamaah di masjid. Ini bagi yang pria, yang laki. Jaga sholat berjamaah di masjid dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga terus. Insya Allah Allah akan menjaga rezekimu, Allah akan menjaga hidupmu, Allah akan menjaga dirimu dari semua bala. Insya Allah selama kita menjaga semua perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita semua dari segi rezeki, dari segi bala, dari segi kehidupan sehari-hari, dari segi semua urusan kita semua akan dijaga dan dimudahkan oleh Allah. Cukup kita menjaga sholat aja, Allah akan menjaga kita dan akan memudahkan segala urusan kita dunia wal akhirat. Jadi teman-teman, saya minta mari kita jaga sholat kita. Terlebih yang laki, mari perbanyak, kita penuhin masjid kita makmurkan masjid kita. Karena sekarang ini kita nggak tahu, sekarang banyak orang yang tiba-tiba meninggal, mati mendadak. Jangan sampai giliran kita belum punya amal, sholat kita masih bolong-bolong, nauzubillah. Sedangkan kita berharap surga, kita berharap tempat di surga, kita berharap taman-taman surga. Tapi sholat kita bolong-bolong, berjamaah kagak pernah. Sedangkan Nabi Adam aja yang sangat suci, yang sangat mulia, cuman dia tidak menuruti perintah Allah untuk memakan sebuah buah di dalam surga, beliau diusir. Cuman karena buah. Apalagi kita ini yang udah penuh dosa, maksiat,
masih kita melalaikan perintah Allah. Jadi teman-teman, mari kita semua jaga semua perintah Allah. Kita jaga semua. Jaga sholatmu, perhatikan sholatmu, sempurnakan sholatmu. Sholat adalah penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu kesenangan dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu beruntung atau tidaknya kita di dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu kelak kita di dalam kubur selamat atau tidak. Sholat adalah penentu kelak di yaumil ba'as, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan dalam keadaan baik atau tidak. Sholat adalah penentu kelak di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Kita akan tenggelam di dalam lautan keringat atau kita akan dinaungi oleh cahaya Allah. Dan sholat adalah penentu kelak di yaumil mizan, hari pertimbangan. Apakah amal ibadah kita berada di sisi kanan atau di sisi kiri. Sholat adalah penentu kelak di yaumil hisab, di hari perhitungan, apakah kita akan menerima buku dari sisi kanan atau sisi kiri. Sholat adalah penentu kelak di Siratul Mustaqim, engkau akan berjalan dengan mulus selamat ataukah engkau akan terpeleset. Dan sholat adalah penentu surga dan nerakamu. Sholat adalah penentu semua amal ibadahmu, baik sholatmu, baik juga semua amal ibadahmu. Buruk sholatmu, buruk juga semua amal ibadahmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.